Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki. Amin. Kali ini saya mau bercerita tentang mimpi saya ya teman-teman ya. Mimpi saya dan kenyataannya, di mana saya kehilangan ayah saya untuk selama-lamanya teman-teman. Ini adalah hal yang terberat yang saya alami dalam hidup saya, dimana saya seperti ada keajaiban sebelumnya, dimana mental saya itu seperti sudah dibekali kekuatan mental. Praktis saya praktis ini adalah keluar dengan naturally. Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti apa maksudnya. Sampai saat detik ini saya baru tahu arti yang sebenarnya teman-teman. Jadi saya bermimpi terus sampai saya lelah, sampai saya tahu detik akhirnya. Dan akhirnya saya tahu kalau orang tua saya itu nanti, kalau ayah saya itu saya cari itu nanti tidak ada, begitu. Jadi begini ceritanya teman-teman ya. Saya tidak tahu bagaimana saya mengungkapkannya dan harus saya mulai dari mana ya. Tapi saya harus mengeluarkannya dari hati saya supaya saya lega teman-teman ya. Selama 1 tahun penuh pakai aku saja ya, karena aku orang Jawa, nggak biasa terpakai saya, lu gue. Jadi aku tuh terus mengalami mimpi ya, mimpi yang berulang-ulang. Bukan hanya sekali 2 kali, namun terjadi begitu seringnya sampai rasanya otak ini sedang mencoba memberitahu sesuatu kepadaku, pada diriku sendiri. Dan sekarang aku baru sadar, mimpi itu sedang menyiapkanku untuk hal terburuk yang pernah aku alami, yaitu kehilangan ayahku. Mimpi itu selalu sama. Aku berdiri di depan sebuah gerobak di dalam rumah tua ya. Gerobak itu adalah gerobak tua. Tempatnya selalu terlihat seperti rumah kosong yang terbengkelai dengan dinding retak dan halaman yang dingin serta sepi teman-teman. Semuanya hening, sangat hening. Lalu tiba-tiba gerobak itu mulai bergerak sendiri teman-teman. Tidak ada yang menggerakkannya ya. Tidak ada yang mendorong, tidak ada angin dan tidak ada alasan. Tapi gerobak itu bergerak. Suara roda kayunya itu berdecit membuat begitu takut sampai tubuhku kaku. Begitu. Dadaku terasa sesak teman-teman, tubuhku berat ya, namanya mimpi ya. Dan aku selalu berteriak, "Bapak!" Saya lari mencari bapak. "Bapak!" Karena rasa takut yang sangat dalam ya teman-teman ya. Dalam mimpi itu naluriku selalu sama. Aku memanggil ayahku ya teman-teman ya. Sejak kecil setiap kali aku takut, marah atau sedih, aku selalu mencari beliau. Dia satu-satunya orang yang bisa menenangkanku teman-teman ya. Namanya ayah ya. Dan pokoknya dia itu segala-galanya buat saya. He's my world. Jadi bahkan di dalam mimpi aku berteriak, "Bapak, sama di ya, sama di mana?" Begitu. Aku mencari ke segala arah ya. Saya mencari ke depan, ke belakang, ke semua arah, keluar rumah. Tapi beliau tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan selalu mimpi dan saya selalu mencari, dia tidak pernah ada. Itulah yang perasaan yang sangat menyakitkan buat saya, karena dia tidak ada. Setiap kali mimpi itu datang, aku tidak hanya takut pada gerobak itu, tapi aku hancur karena ayah tidak ada dan tidak menenangkanku. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin, menangis dan merasa sangat kosong dalam hati saya. Hal ini terus terjadi selama 1 tahun teman-teman. Bayangkan, bangun hampir setiap malam dengan ketakutan yang sama, kekosongan yang sama. Aku mulai bertanya-tanya teman-teman,
Aku mulai bertanya-tanya, apakah itu artinya? Apakah hanya kecemasanku atau sebuah pertanda? Di siang hari aku berusaha terlihat normal, tertawa, bekerja, berbicara dengan orang-orang. Tapi di malam hari, aku selalu takut tidur karena tahu mimpi itu akan datang lagi, teman-teman. Dan kenyataannya, aku memang sangat-sangat dekat dengan ayahku. Beliau bukan hanya orang tua, teman-teman, tapi juga tempat paling aman bagiku. Saat saya kecil, ketika aku bermimpi buruk, selalu lari ke kamarnya. Beliau akan menepuk punggungku dan berkata, "Sudah, gak ada apa-apa, ayah di sini." Begitu. Dan aku selalu tidur lagi tanpa takut. Waktu aku jatuh dari sepeda dan lututku berdarah, beliau bilang, "Sakit sekarang, tapi nanti juga sembuh." Begitu bilangnya. Kalau aku marah sebagai remaja, beliau duduk diam menemaniku lalu berkata, "Jangan simpan marah itu terlalu lama. Nanti akan menjadi racun dalam tubuhmu." Ayah itu lembut, sabar, dan tenang. Beliau selalu membuatku merasa aman, apapun yang terjadi. Itu sebabnya ketika di mimpi aku dapat bisa menemukannya. Saya berharap begitu. Di mimpi saya berharap saya bisa menemukannya. Dan kenyataannya saya tidak bisa menemukan ayahku. Rasanya seperti benar-benar kehilangan, meskipun itu dalam mimpi. Dan lalu di suatu hari, aku benar-benar kehilangannya. Malam itu, malam menjelang pagi, aku bangun dengan perasaan berat yang sama di dada. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang. Telepon berdering dan mengatakan, ayahku telah tiada. Rasanya seperti petir menyambar tubuh saya. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana rasanya. Kaki ini langsung lemas. Aku tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhku seperti runtuh. Aku menangis dengan cara yang belum pernah kualami sebelumnya. Keras, dalam, dan tak terkendali. Seperti hatiku benar-benar dirobek keluar rasanya, teman-teman. Tiba-tiba, semua mimpi itu masuk akal. Selama setahun, aku sudah hidup dalam momen kehilangan itu di dalam tidurku. Aku sudah berulang kali memanggil ayah dan tidak menemukannya. Dan kini, semua itu sudah menjadi nyata. Semuanya nyata, teman-teman. Beliau benar-benar pergi. Dan seberapa keras aku mencari, aku memanggilnya, beliau tidak akan kembali. Orang bilang, kita tidak pernah siap dengan kehilangan. Dan itu benar. Tapi rasanya mimpi itu seperti berusaha menyiapkanku. Tetap saja, ketika hal itu benar-benar terjadi, aku sama sekali tidak siap. Bagaimana mungkin siap untuk kehilangan seseorang yang rasanya itu seperti rumah sendiri? Setelah ayah meninggal, rumah terasa berbeda, lebih sepi. Tempat tidurnya kosong. Tidak ada orang yang suka joget-joget. Tidak ada orang yang suka jarak-jarak sama ibu saya. Kebiasaan kecilnya cara beliau batuk, tertawa, memanggil ibuku, memanggil namaku, semuanya hilang. Hal-hal kecil itu justru menjadi pengingat terbesar bahwa aku telah kehilangan. Maaf. Setelah ayah meninggal, rumah terasa sangat berbeda, teman-teman. Semuanya berbeda.
bahkan diri saya berbeda. Setelah ayah meninggal, di malam hari, aku memohon agar bisa bermimpi tentang beliau. Aku ingin sekali melihatnya lagi, meski hanya dalam tidur. Tapi mimpi tentang gerobak itu tidak pernah lagi datang. Tidak pernah lagi. Yang ada hanya keheningan. Dan keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada mimpi buruk sekalipun. Aku mulai merenungi arti mimpi itu. Mungkin gerobak itu adalah simbol hidup akan terus berjalan, suka atau tidak. Kita tidak bisa menghentikannya, tidak bisa mengendalikannya. Hidup akan terus bergerak maju, dan ayah tidak pernah muncul dalam mimpi itu. Mungkin itu juga sebuah pesan bahwa suatu hari aku memang harus belajar hidup tanpanya di sisiku. Itu adalah pelajaran yang paling berat yang saya terima dalam kehidupan saya. Masih ada hari-hari di mana aku merasa marah. Marah karena beliau pergi. Marah karena mimpi itu seolah-olah sudah memberitahuku apa yang akan datang. Marah karena tidak peduli seberapa keras aku menangis, ayah tidak akan pernah kembali. Tapi perlahan aku mulai berpegang pada hal lain. Kata-katanya, yaitu kata-katanya. Beliau pernah berkata, kuat itu bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Kuat itu artinya kamu bisa bangkit lagi setelah jatuh. Kata-kata itu terus aku ingat sampai sekarang, karena kehilangan beliau menjatuhkanku lebih keras daripada apapun dalam hidupku. Jika aku bisa berdiri lagi, meski dengan langkah yang goyah, itu berarti aku membawa kekuatannya bersamaku. Aku masih menangis, of course. Aku masih merindukannya setiap hari. Ada lubang di hatiku yang tidak akan pernah tertutup. Tapi aku juga tahu cintanya tidak ikut mati bersamanya. Pelajarannya, kesabarannya, kebaikannya, semua itu tetap hidup dalam diriku. Sekarang, ketika aku memikirkan gerobak dalam hidupku, aku tidak lagi melihat hanya sebagai mimpi buruk. Aku melihatnya sebagai pengingat hidup terus berjalan, tidak berhenti untuk siapapun. Dan meskipun ayah tidak lagi berjalan di sisiku, beliau tetap ada bersamaku dalam kenangan, dalam hidupku, dalam diriku yang tumbuh karena beliau, dan dalam kekuatan yang beliau wariskan. Gerobak itu terus berjalan. Begitu juga denganku. Khususon hadiatan ila ruhi Haji Mirip Afad. Begitulah curhat saya teman-teman tentang orang tua saya dan mimpi saya yang menjadi kenyataan dan firasat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya dari rumah legendaris di mana saya dilahirkan, di mana orang tua saya membesarkan saya. Seperti itu. Disinilah saya waktu kecil, saya lari-lari, main-main. Di sini tempatnya. Jadi ini saya ada di gym, teman-teman. Gym adalah my third space, tempat ketika saya ingin menyendiri dengan diri saya, ketika saya ingin melepaskan kepenatan ataupun mengungkapkan perasaan saya. Di sini adalah tempatnya. Setiap hari sebelum bekerja,
ataupun dalam keadaan terburuk atau terbaik pun saya luapkan di dalam gym. Dan ini saya mau persiapan untuk mengunjungi tempat ayah saya, supaya saya tidak merasa atau terlalu feeling down dan menangis di kuburan. Makanya saya luapkan di gym. Bismillahirrahmanirrahim. Tas balik. Oh, tas balik mati. Udah madang saya toh. Mari tak ngerti, jangan. Allah Robbal Baroya Astaghfirullah Minal khotoya. Enggak. Di hari Jumat yang penuh berkah, saya kembali melangkah kaki ke Keramatan, tempat yang sakral, tempat di mana doa-doa dipanjatkan dengan penuh harapan dan hati terasa begitu dekat dengan Allah. Saya datang dengan satu niat mendoakan bapak saya atau ayah saya, ayah yang telah pergi mendahului saya, meninggalkan kenangan, meninggalkan cinta, meninggalkan teladan yang tidak pernah hilang. Ketika kaki saya menginjak tanah Keramatan ini, hati saya bergetar. Saya membayangkan wajah ayah, senyumnya, kebaikannya, dan keteguhannya dalam beribadah. Air mata saya menetes karena di sini saya merasa lebih dekat dengannya. Seakan doa yang saya panjatkan bisa langsung sampai kepadanya. Saya duduk dengan tenang, memejamkan mata, dan mulai berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayahku. Luaskanlah kuburnya, lapangkanlah jalannya menuju surgamu. Tempatkanlah ia di sisi orang-orang yang engkau cintai. Jadikanlah segala amal ibadahnya sebagai cahaya yang menerangi peristirahatannya. Di sini saya mengenang kembali bagaimana hidup ayah selalu penuh ibadah. Tidak pernah saya lihat bila beliau jauh dari sholat. Tidak pernah saya lihat beliau lalai dalam mengaji. Bahkan pekerjaannya pun selalu beliau niatkan sebagai ibadah. Semua yang ada dalam dirinya adalah pengabdian. Di Keramatan ini saya belajar lagi tentang arti kehilangan, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah perjalanan menuju keabadian. Saya diingatkan bahwa kita yang masih hidup harus terus mendoakan, terus melanjutkan amal baik agar pahala terus mengalir untuk orang tua kita. Teman-teman, doa di tempat ini terasa begitu berbeda. Seakan setiap kata yang keluar dari hati langsung terbang menuju langit. Saya merasa ayah mendengarnya. Saya merasa doa ini benar-benar sampai. Ayah, hari ini saya datang untukmu. Saya bawa doa-doa yang tidak pernah putus. Saya bawa cinta yang tidak pernah hilang. Semoga Allah melambangkan jalanmu, memberikan tempat terindah untukmu,
dan menjadikanmu tenang di sisinya. Dan saya sebagai anakmu akan terus berusaha meneruskan kebaikanmu. Apa yang engkau wariskan bukanlah harta, tapi teladan. Teladan bekerja keras, beribadah tanpa henti, dan selalu bersyukur. Hari Jumat ini, di keramatan ini, doa saya hanyalah satu. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu, Ayah, dan semoga kelak kita dipertemukan kembali di surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.